wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah. Saat ini kita akan membahas ramalan. Membahas tentang oke. Belum live. Ya, Mas. Mana? Saat ini kita akan membahas ramalan itu. Itu kurang mundur nggak, Ray? Ini ada ini kamu tengokin ke atas, ke belakangin. Nah, gitu. Kamu agak geser ke sini. Mungkin ini aku taruh di sini. Bro, kita akan membahas mengenai ramalan-ramalan. Ya. Pakai sound gini boleh nggak sih? Coba kamu cek. Cek. Ini gimana cara lihat kamu yang lakukan? Pakai jinglenya orang. Itu belum dibuka. Udah. Nyetingnya lama, ya. Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Cakra Jiwa dan Saya Roy. Cakra Jiwa malam ini ya bro saya ya. Kita akan membahas atau mengupas masalah tentang ramalan nih ya Mas ya. oke, kita akan membahas tentang sebuah ramalan. Oke. Iya Mas, banyak Mas sebenarnya yang lagi booming lah Mas ya, orang ada seseorang ngeramal tentang ramalan ada bencana atau peperangan. Kemarin itu sempat ya ramalannya itu tepat Mas ya, ibaratnya pesawat jatuh itu. Tapi ada nih salah satu ramalannya itu yang tidak tepat nih Mas. Maksudnya bagaimana? Dia meramal, bisa disebut nggak Mas ya, ibaratnya dia meramal tapi tidak tepat lah ini Mas ibaratnya. Kan saya sudah sering bilang bahwa ramalan itu menurut saya kan ngarang bebas. Siapapun itu bisa meramal. Nggak usah ahli spiritual, nggak usah apa. Orang itu semuanya bisa meramalkan sesuatu. Seperti Anda sendiri meramalkan hal tentang kehidupan Anda. Atau meramalkan tentang alam ini gitu loh. Ketika Anda sudah tahu, oh alam ini akan begini, alam ini akan begini, itu tidak perlu diramalkan pun juga akan terjadi. Ya seperti pesawat jatuh, itu tidak perlu diramalkan, yang namanya mesin itu sudah pasti terjadi. Nah, soal warna, semua pesawat kan warnanya macam-macam. Ya ada merah, kuning, hijaunya. Setiap pesawat itu kan ada banyak warna, kan gitu. Itu makanya untuk kali ini dia salah Mas gitu, untuk
beramal. Ya, ramalan itu kan tidak mungkin selalu tepat. Sebenarnya itu kan tidak perlu diramalkan pun, yang namanya mesin pasti juga akan rusak dan itu akan terjadi, itu loh. Ya, Misalnya ini ramalannya yang kali ini mas mau dituntut gitu. soal penuntut atau yang menuntut, yang namanya ramalan, kalau ramalan itu meresahkan ya gimana, artinya kan memberikan sebuah berita buah yang baik. Ya kalau dituntut ya mungkin yang merasa tidak nyaman atau merasa tidak menerima atau menjadikan sebuah kegaduhan di hati, ya namanya orang mau gimana, ya itu udah resikonya. Saya sendiri seorang spiritual itu orang yang nggak percaya dengan ramalan gitu loh. Karena apa? Ramalan itu adalah ngarang bebas ya, bagi saya tuh seperti itu. Ya sampai mau dituntut mas ya. Ya itu kan yang merasa mungkin dia tidak nyaman, mungkin merasa dirinya terganggu atau terusik, kan kita juga tidak tahu kan gitu. Gitu. Makanya kalau berbicara soal ramalan-ramalan itu ya siapapun orang bisa meramal gitu loh. Nggak usah. Oh ramal itu kan nggak ada dasar. Ramalan itu nggak ada rumus. Gitu. Contoh kecilnya orang-orang yang gila judi, gila togel, gila nomor. Mereka semua juga meramal. Gitu. Hanya bedanya ramalan dia itu ditujukan kepada angka, prediksi. Ini nanti yang keluar ini. Sama saja. Kayak kamu meramalkan, oh besok itu mau hujan deras, oh nanti akan ada hujan sama angin, tapi kan tidak bisa menentukan hari dan waktunya. Ya saya lihat mas salah satu akun lah mas ya, boleh nggak ngikuti akun di YouTube ya, kurang tahu saya. Ada juga mas yang seperti juga ngeramal lagi kata tahun depan akan peperangan gitu kan, akan hancur lah gitu mas ramalannya mengenai negara ini. Ya itu namanya kan ramalan yang meresahkan namanya. Tidak mungkin lah. Itu terlalu lebay. Mau meramalkan negara hancur, meramalkan pemimpin inilah itulah, itu ndak usah diramalkan pun juga akan terjadi. Yang iya kan, ya kalau masa jabatan sudah selesai di periodenya kan pasti juga akan selesai. Itu nggak perlu diramal pun itu akan terjadi. Ya terkadang kan gini mas, ramal ini sekali benar ya, pas ketepatan benar ramalan dia itu kan ibaratnya dia semuanya ingin diramalnya lagi mas gitu kan. Itulah yang saya katakan bahwa sebuah kemampuan itu tidak semuanya harus kita tunjukkan ke orang-orang. Kalau ramalan itu tidak mempunyai dasar hukum, tidak mempunyai dasar teorinya, tidak mempunyai rumusnya, kan tidak ada rumus ramalan. Kalau ramalan itu ada rumusnya kan semua orang belajar meramal. Ramalan adalah sebuah angan-angan di dalam diri, pikiran kita yang menggambarkan akan kejadian ke depan yang belum tentu kapan itu terjadi. Makanya setiap manusia bisa seperti itu. Orang meramal sama orang halu, orang mengada-ada, apa bedanya?
Karena apa? Itu dari buah pikiran mereka. Meramal tidak harus spiritual, meramal tidak harus orang jenius. Itu loh. Itu karangan bebas buat saya ramalan itu. Nah, iyalah. Ya, soalnya lagi banyak yang membahas mengenai ramalan ini, Mas. Ya, makanya kalau ramalan itu hanya untuk membuat gaduh, membuat heboh, membuat orang tidak nyaman, itu kan artinya hanya membuat untuk menakut-nakuti orang. Ini sudah menyimpang, gitu loh. Ramalan itu boleh percaya, tidak pun boleh ya, Mas ya. Ramalan bebas, ngarang bebas. Sama halnya ketika Anda bikin skenario lah. Skenario itu kan film tuh ya ada tragedi, ada misteri, ada komedi. Di mana kita membuat scene-scene-nya, membuat dialognya, membuat alur ceritanya. Itu kan kita bisa, oh dibikin sedemikian rupa. Nah, bedanya cerita, sejarah, mitos, ini juga masing-masing mempunyai hal yang berbeda. Ramalan itu sama juga dengan suges nggak sih, Mas? Ramalan itu orang percaya dengan ramalan kalau tentang diri sendiri. Satu misal saya meramalkan kamu, ya, kamu bertanya kepada saya, gitu. Saya itu hanya tahu pasti ini kuncinya hanya 3 kalau perorangan minta diramal. Pasti yang pertama kalau kamu belum menikah pasti tentang jodoh. Yang kedua rezeki. Yang ketiga adalah karir dan usahamu itu. Nah, ketika saya meramalkan, ketika saya membicarakan itu dan ucapan saya itu masuk ke dalam hati kamu dan kamu mempercayainya, itu terjadi. Nah, ketika hal itu benar terjadi, akhirnya kamu percaya bahwa ramalanku itu benar, padahal itu bukan dari situ. Kebenaran ramalan itu adalah kekuatan dari sugesti yang Anda miliki itu sendiri. Gitu ya, Mas ya. Iya, bukan ramalan apapun yang diiniin pasti terjadi. Ya dulu kan ada juga yang ngeramal, Mas, katanya akan kiamat, gitu. Ternyata dia duluan yang ini, Mas ya. Karena gitu udah meninggal gitu kan. Kiamat itu tidak perlu diramalkan, kan itu sudah pasti terjadi, gitu loh. Kiamat itu tidak perlu diramalkan, sudah pasti akan terjadi. Begitu juga kamu meramalkan, nanti pasti malam. Ramalan tuh sama nggak sih, Mas, dengan suges? Suges itu kan dimiliki orang, sugesti berbeda dengan suges. Sugesti itu berbeda. Sugesti itu adalah sebuah keyakinan yang ada di dalam diri, apa yang ingin ia lakukan dan apa yang ia dengarkan dan diyakini di dalam hati dia. Satu misal Anda mensugestikan aku besok berhasil. Nah, sugesti itu ada di dalam diri Anda. Seterusnya, akhirnya apa? Oh, Anda berhasil. Berhasil itu bukan berarti dari ramalan orang, tapi dari sugestimu sendiri. Kalau kamu bertanya ramalan dengan sugesti, yaitu aku meramalkan, umpama aku jadi peramal nih ya, meramalkan kamu besok di bulan depan itu kamu akan mendapatkan rezeki yang besar. Ini kan di luar dugaanmu. Tetapi ketika Anda mendengarkan ucapan saya ini, Anda yakini ucapan saya di dalam sugesti Anda. Next, ke depannya ramalan apa yang saya ucapkan itu terjadi, kejadian. Itu Anda menganggapnya saya, peramalnya saya tepat. Padahal itu hasil dari kekuatan sugestimu sendiri. Yang hebat bukan saya, bukan peramalnya, tetapi yang hebat adalah dari sugesti Anda sendiri. Ya kemarin itu kan sempat benar, Mas ya, untuk menyatakan ramalan yang pesawat jatuh gitu, Mas kan. Nah, jadi dia
ingin meramal untuk kedua ketiga kalinya mas, akan ada peperangan atau akan ada jatuh di negara ini mas ibaratnya. Kalau yang namanya pesawat itu kan mesin. Mesin itu tidak perlu diramalkan, entah kapan tahunnya, entah kapan bulannya, itu sudah pasti ada kerusakan, ada kelalaian dari teknisi, ada kelalaian dari mekanik. Menurut saya ramalan itu tidak penting. Buat apa kita bisa memberikan ramalan tetapi tidak memberikan sebuah solusi? Kalau kita meramalkan sebuah pesawat akan jatuh, kita jangan ucapkan ada pesawatnya yang akan jatuh. Kita berikan solusi bagaimana supaya pesawat itu tidak terjatuh. Jadi intinya, tahu pesawat ini akan jatuh, makanya kita berikan satu solusi biar pesawat itu tidak akan jatuh. Jadi kembali lagi mas ya. Iya, bukannya melihat tahu ramalan bahwa akan ada pesawat jatuh tetapi tidak memberikan solusi. Ya itu sama saja ingin melihat kematian orang dong. Iya. Ingin melihat penderitaan orang dong. Buat apa meramal? Itulah yang saya katakan namanya mengarang bebas. Selesai. Ya kadang kan sekarang kan banyak orang yang suka diramal gitu mas kan, mengetahui tentang ramalan tentang diri dia sendiri gitu. Kalau ramalan tentang dirinya sendiri itu berbeda ya tentang ramalannya Joyoboyo ya. Ramalan Joyoboyo itu meramal tentang situasi alam, bukan menunjukkan sesuatu kejadian alam yang akan terjadi nanti. Bukan meramalkan tentang manusia ya mas ya? Bukan, meramalkan tentang kehidupan di jagat raya ini, bukan tentang kejadian-kejadian individu, kejadian-kejadian satu objek itu tidak. Hanya dulu mungkin orang-orang dulu meramalkan, nanti lama-kelamaan akan ada suara teriak-teriakan tanpa ada orangnya. Contohnya radio, musik, kita puter itu di radio, kita dengar suara tapi kan tidak lihat orang. Besok nanti ada kapal yang bisa mabur, bisa terbang, terjadilah pesawat. Itu seperti itu. Jadi ramalan-ramalan akan menunjukkan kejadian yang merubah kemajuan zaman. Jadi kalau menurut mas sendiri, orang yang suka meramal itu bagaimana sih menurut mas? Ya kan saya sudah bilang, orang yang suka meramal buat saya itu kan orang yang kurang kerjaan dan suka mengarang bebas. Bebas Iyalah ya. Karena semua orang itu bisa meramal. Semua orang bisa meramal. Ramalan itu kan tidak ada hubungannya dengan kemampuan ilmu yang bisa dipelajari. Hanya kemampuan dari akal dan pikiran dia. Hanya sebuah angan-angan atau imajinasi dia. Itulah ramalan. Siapapun. Oke bro, siapa yang mau nanya di sini boleh mengenai ramalan saat ini kita bahas ya. Ya kan banyak juga mas kan ramalan pakai kartu gitu kan. Tarot ya mas ya. Sekarang dikenal tuh mas ya untuk ramalan tuh mas ya. Iya. Ramalan apapun itu metodenya, apapun itu alatnya, itu kan pinter-pinternya orang peramal. Sesama umpamalah ada peramal tarot. Kedua peramal itu sama enggak ketika menerjemahkan kartunya? Tanya aja. Mereka tidak akan sama menjelaskan tentang gambar di kartu itu. Dia tidak akan mungkin sama menjelaskan. Dulu pernah ngeliat di masa kartu tarot ini ada pedangnya, ada cewek atau pria lagi pakai mahkota seperti itu. Ya itu kan pinter-pinternya peramal itu menerjemahkan kartu. Nah, yang membuat orang itu percaya karena dia mempercayai kartu itu tadi, dimasukkan ke dalam sugesti dia, akhirnya orang itu mempercayai. Nah kebetulan itu terjadi.
Nah, hal kejadian itulah yang membuat orang itu yakin bahwa ramalan itu terjadi. Tetapi ketika ramalan itu menggambarkan kamu nanti akan putus cinta, ini yang perlu kita antisipasi. Jangan kita memberikan ini kamu akan putus cintanya, jangan. Kalau memang itu peramal harus bisa memberikan solusinya. Oh, biar nggak putus cinta kamu harus seperti ini. Kalau ramalan tentang diri pribadi itu tidak perlu diramalkan. Kalaupun tidak perlu diramalkan itu pun juga akan terjadi gitu. Jadi nggak perlu meramal itu pakai dasar atau rumus yang siapapun bisa meramal. Oke bro ya, berarti ramalan itu tidak boleh dipercaya mas ya. Iya. Jadi ramalan itu tidak boleh dipercaya bro. Jadi dengan suges saja pun itu akan terjadi mas ya. Itu yang menjadikan kuat suges Anda sendiri, kekuatan dari sugesti Anda sendiri. Bukan karena ramalannya. Bukan. Ya sama halnya Anda mempercayai ramalan kan menguatkan sugesti Anda sendiri. Seperti Anda sakit, Anda datang spiritual, yakin bahwa spiritual itu bisa menyembuhkan kamu. Dari kamu berangkat dari rumah ke spiritual aja itu 40% sudah sembuh. Ditambah kasih air sama spiritual itu Dengan keyakinan lagi ya mas, suges lagi ya. Dengan kekuatan sugesti. Sugesti itu keberadaannya ada di dalam, di hati Anda. Pak Cakra, ngapunten perihal batu akik niku pripun. Kalau batu akik ya batunya apa? Batu itu kan macam-macam. Batu akik ya batu untuk hiasan. Kalau bertanya tentang khodamnya batu akik, ya batu akik itu mau diisi khodam apa? Itu aja kok, ndak neko-neko. Karena khodam itu yang ada diundang, bukan ngambil batu akiknya dari goib itu ndak. Batu akik itu kan bisa dipegang, itu bukan gaib. Itu namanya nyata. Karena bisa dipegang ya mas ya. Iya, karena bisa dipegang. Ayo. Makanya kalau ingin maju ya tanamkan sugesti-sugesti yang positif di dalam diri Anda. Tidak perlu pakai ramalan-ramalan. Ramalan ngarang bebas buat saya kok. Lalu perihal tentang peramal-peramal ya itu kan urusannya mereka. Mau diterima masyarakat atau tidak itu kan urusan mereka. Tetapi di sini konteksnya kan kamu bertanya tentang seperti apa ramalan itu. Karena pendapatku dalam segi kemampuanku soal spiritualku ya, kalau ramalan seperti itu anggapanku meramal itu ngarang bebas. Jadi siapapun bisa meramal. Ya toh? Enggak usah bikin pusing. Ramalan. Iya mas, saya teringat dulu mas ya, kecil tuh. Dulu kan di TV itu kan ada ramalan Virgo, Sagittarius, Capricorn gitu mas kan. Kan itu yang ditunggu-tunggu anak muda dulunya. Ya itu kan namanya ramalan ramalan bintang. Nah, ramalan bintang ya. Zodiak. Ya kalau anak itu tidak mempercayai, apakah kejadian? Enggak. Ya toh? Kenapa itu kejadian? Karena kekuatan sugesti dari orang yang mempercayai itu. Itu loh. Itu tentang ramalan diri sendiri. Apakah orang-orang di kampung sana tahu ramalan itu? Tentang zodiak, Capricorn, ada Leo, ada Pisces. Kan enggak semua tahu gitu. Mereka juga mengalami kehidupan itu. Kalau yang berhubungan dengan cinta, ada suka, ada duka. Ada duka itu enggak perlu diramalkan, itu sudah pasti akan terjadi gitu loh. Iya benar-benar. Jadi kita sudah bahas nih mas ya, udah jelas mungkin mas ya mengenai ramalan-ramalan yang ada di TV sana mas ya. Jangan di TV-nya. Ramalan orangnya gitu loh. Ya soalnya lagi gempar nih mas, banyak orang yang ramal gitu kan, kayak di salah satu akun juga gitu mas kan, orang yang ingin inilah kali mas ya, up kali kan,
Ya, orang tuh mau mengekspresikan kemampuannya kan macam-macam. Kita menghargai aja, yang penting tidak menyimpang, tidak meresahkan, tidak membuat ketakutan, tidak membuat orang trauma. Itu bebas sah-sah saja. Oke, udah jelas semuanya nih Mas ya untuk ngeramal. Oke bro, kita sudah memberitahu ramalan kepada kalian teman-teman YouTuber bahwa ramalan itu tidak bisa dipercaya. Ramalan itu adalah sebuah karangan bebas. Kamu mau closing tadinya? Iya. Jelaskan yang jelas-jelasnya. Ya itu ramalan itu kan sebuah karangan bebas dan kalau tidak diri kita tidak percaya juga tidak akan terjadi Mas ya. Ramalan itu karena kekuatan dari sugesti kita sendiri, maka terkadang ramalan itu terjadi gitu ya Mas. Iya, itu kalau tentang ramalan tentang diri sendiri ya. Tapi kalau ramalan tentang mesin nggak usah diramalkan pun, yang namanya mesin bikinan manusia pasti rusak ya. Begitu juga alam itu tidak perlu diramalkan, pasti akan hujan, badai dan sebagainya. Karena apa? Seiring berkembangnya zaman itu akan terjadi. Tetapi kan orang tidak perlu bahwa akan kejadian ini itu. Tidak perlu diucapkan juga jadi. Makanya sama aja kamu. Malam itu tidak usah kamu ramalkan, pasti akan terjadi malam, gitu loh. Ya, paham toh? Oke Mas, untuk nasihat baiknya ini Mas untuk pesan moralnya ya. Pesan moralnya? Pesan moralnya kepada para semua ya yang sedang bergabung dan sudah menonton dengan saya, Anda tidak perlu percaya dengan ramalan, tetapi percayalah kepada diri Anda dan kepada Tuhan Anda atau kepada Allah. Karena pada dasarnya sebuah hal yang terjadi itu berkat dari kekuatan sugesti Anda dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi dari sekarang Anda tidak perlu percaya dengan yang namanya ramalan. Ya bro ya, udah jelas semuanya Mas nih ya mengenai ramalan. Apa kita tutup Mas? Oke. Oke bro, kita sudah jelasin masalah ramalan. Tidak perlu dipercaya Mas ya ramalan tersebut. Mungkin kita akan membahas mengenai yang lain lagi nanti. Ketemu lagi nanti dengan saya, Roy Pradana. Saya Cakra Jiwa di acara Rojal Channel bro. Saya malam-malam nih bro ya mengganggu Mas Cakra untuk live di YouTube saya. Satu hati, satu rasa, Cakra Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, terima kasih.